Hai rekan-rekan semua, selamat datang di Zun Historikon, sebuah channel video pembelajaran sejarah di mana kita akan mengulik tentang sejarah Indonesia melalui video pembelajaran yang singkat dan menarik. Kali ini kita akan membahas tentang Perang Tondano. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar tentang Perang Tondano? Pasti di antara kita masih asing ketika mendengar Perang Tondano. Lalu, apa itu Perang Tondano? Apa yang terjadi? Baiklah, saya akan memberitahu sekilas mengenai apa itu Perang Tondano. Perang Tondano merupakan perang yang terjadi antara masyarakat Minahasa melawan bangsa Belanda yang terjadi di daerah Tondano. Perang Tondano ini terjadi sebanyak 2 kali. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video pembelajaran berikut ini sampai tuntas. Perang Tondano merupakan salah satu perang perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa. Perang ini melibatkan dua belah pihak, yaitu rakyat Minahasa dengan pasukan Belanda. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya Perang Tondano ini. Di antaranya, sikap antipati rakyat Minahasa terhadap kedatangan Belanda. Terjadinya pemerkosaan terhadap wanita-wanita di Minahasa yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Pelanggaran kolonial Belanda terhadap Ikatan Persahabatan Minahasa Belanda Verbonden 10 Januari 1679 dan tertangkapnya kepala Walak Tondano dan kepala Walak Tompaso. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat Minahasa benar-benar marah besar dan murka terhadap Belanda. Terjadinya Perang Tondano I tahun 1661 sampai 1664. Pada saat kedatangan bangsa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai terlebih dahulu di tanah Minahasa, Tondano, Sulawesi Utara. Orang-orang Spanyol selain berdagang juga menyebarkan agama Kristen yang dipimpin oleh Franciscus Xavier. Awalnya, orang Minahasa dan Spanyol memiliki hubungan dagang yang baik. Akan tetapi, pada abad ke-17 hubungan dagang antar keduanya mulai terganggu karena adanya kehadiran VOC. Waktu itu, VOC telah berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Bahkan, gubernur Ternate, yaitu Simon Cos, mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Kemudian, Simon Cos menempatkan kapalnya di Lembe untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Para pedagang dari Spanyol maupun Minahasa yang bebas berdagang di sekitar pelabuhan Minahasa mulai tersingkir karena ulah VOC. Apalagi waktu itu Spanyol harus meninggalkan kepulauan Indonesia untuk menuju Filipina. VOC memaksa orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Akan tetapi, orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut dan tidak ada pilihan lagi bagi VOC kecuali memerangi rakyat Minahasa. Dan mulailah pertempuran Perang Tondano I. Perseteruan di antara kedua belah pihak semakin memanas, hingga pada akhirnya meletuslah Perang Tondano yang kedua. Memasuki abad ke-19 dan dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels yang mendapatkan mandat untuk memerangi Inggris, sehingga mereka membutuhkan pasukan dalam jumlah yang besar. Mereka memilih suku-suku pribumi seperti suku Madura, Dayak, dan Minahasa untuk dijadikan pasukan perang, dan atas perintah Daendels melalui Kapten Halfpenny, Presiden Prediger segera mengumpulkan para ukung dari Minahasa ditargetkan untuk mengumpulkan calon pasukan sejumlah 2.000 orang. Akan tetapi, orang-orang Minahasa tidak setuju dengan program Daendels ini. Banyak di antara para ukung mulai meninggalkan rumah mereka dan justru mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Mereka memutuskan dan memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano, Binamonwa. Salah seorang pemimpin itu adalah Ukung Lontung
Ia menegaskan rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap Belanda. Belanda menetapkan strategi dengan membendung Sungai Temberan, dan Prediger juga membentuk dua pasukan tangguh. Pasukan yang satu dipersiapkan menyerang dari Danau Tonda dan pasukan yang lain menyerang Minawanua dari darat. Tanggal 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar. Pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano berhasil melakukan serangan demi serangan dan akhirnya merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Minawanua, sehingga menerobos pertahanan orang-orang Minahasa di Minawanua. Walaupun sudah malam, para pejuang tetap dengan semangat yang tinggi terus bertahan dan melakukan perlawanan demi perlawanan untuk menjaga Bumi Pertiwi dari serangan bangsa asing. Akhir dari Perang Tondano. Dengan perlawanan demi perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Minahasa, Sulawesi Utara terhadap penjajah Belanda tidaklah tanggung-tanggung. Mereka berperang sampai tetes darah penghabisan di Benteng Moraya bersama para pemimpinnya. Tokoh yang terlibat dalam perang ini terdiri dari Lonto, Teu, Matulandi, Pamahit, Korengkeng, Humingkiwas, Saparung, Sepang, Kepel, dan lain-lainnya. Dan pada tanggal 5 Agustus 1809, waktu sang surya menampakkan cahayanya di ufuk timur, yang disinari bukan lagi Minawanua di hari kemarin, tetapi tinggal puing-puing yang berserakan dan ditaburi mayat-mayat yang berbau amis dan tumpukan-tumpukan bara api. Tidak ada lagi anak negeri yang bangun bersama sang surya, berjaga-jaga di Benteng Moraya dan Benteng Kapal. Semuanya telah musnah bersama Minawanua tercinta. Begitulah akhir dari perang rakyat Minahasa melawan kolonial Belanda. Betapa tidak kalah heroiknya dengan perlawanan yang terjadi di daerah-daerah lainnya. Kita sebagai generasi muda harus belajar dari sejarah perjuangan para pahlawan pembela tanah air. Nah, itu dia pembahasan singkat mengenai Perang Tondano. Semoga rekan-rekan semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya Widianti sebagai konten kreator Zun Historikon pamit undur diri. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain dan dalam video pembelajaran sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.